Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai leptospirosis. Dan pemirsa, saya kembali mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja komen pada postingan Instagram @tvri Bengkulu dengan edisi postingan Dokter Kito hari ini, atau bisa langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 085176764648. Nah, masih bersama dengan kita Dr. Putri Santri. Tadi kita membahas sampai pada gejala-gejalanya ya dok ya. Boleh mungkin dilanjutkan dok? Oke, tadi belum selesai ya gejala ya. Ada fase-fasenya. Yang paling sering 7-10 hari ya dok ya? Iya. Dari awal mula Terinfeksi. terinfeksi itu bakteri. Dia Itu kalau lihat perputaran tadi dok, artinya kan ada hewan-hewan juga yang bisa terkena bakteri tadi kan dok. Nah itu dari hewan yang terkena bakteri dari reseptor tikus itu apakah bisa, misalnya kucing nih dok terkena dari bakteri dari reseptornya tikus, apakah kucing itu bisa menularkan ke manusia dok? Kalau misalnya kucing itu dia punya bakteri itu juga di dalam tubuhnya, kemudian dia buang air kecil, kemudian airnya itu tadi mungkin terminum sama kita, itu bisa. Cuma angka kejadiannya itu sedikit. Yang paling sering itu adalah si tikus ya, reservoir utamanya. Baik. Sorry. Ini ya gejalanya tadi. Jadi ada dua fase. Kalau leptospirosis ini ada dua fase. Ada fase septikemik sama fase imun. Fase yang pertama ini dia masih berada di darah nih, bakterinya masih menyerang di bagian darah manusia. Kalau yang kedua dia sudah ke sistem imun, ke sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kalau fase septikemik itu terjadi 5-14 hari setelah infeksi. Jadi memang di awal. Nah, gejalanya seperti apa kalau masih masuk ke dalam jangka waktu ini ada demam ya, sakit tenggorokannya, nyeri tenggorokan, terus ada nyeri otot, nyeri di bagian lutut mungkin ya yang paling sering terasa, kemudian sakit kepala. Ini sangat tidak spesifik ya, kalau kita lihat flu biasa juga sering seperti ini penyakitnya. Makanya nanti dokternya itu akan tanya apakah sebelum-sebelumnya ada banjir atau ada datang ke wilayah banjir mungkin untuk kegiatan apa, untuk bakti sosial kah, untuk apa. Kemudian pekerjaannya, riwayat pekerjaannya apa, apakah bapak seorang petani, apa seorang nelayan, begitu, yang sering atau berkemungkinan untuk kontak dengan urin dari si tikus ini ya. Jadi kalau dokternya tanya riwayat pekerjaan nggak apa-apa ya ditanya ya, sama riwayat sosial juga, ada banjir nggak, jangan tersinggung gitu, karena kita mau tahu arahnya kemana sakitnya ya. Terus tapi 6-12 hari itu bisa terjadi akan terjadi second phase atau fase kedua. Misalnya ini enggak terdeteksi ya, tidak tertangani nih dengan baik. Ada lagi gejala yang bisa lebih parah lagi timbul. Ini udah mulai nyeri atau kaku di bagian lehernya, sakit kepala juga masih, demam juga masih, dan yang paling kita takutkan adalah inflamasi pada jaringan yang menutupi otak ya. Jadi ada peradangan di bagian, jadi otak itu punya selaput namanya selaput meningen. Kalau misalnya infeksi nanti disebut juga dengan meningitis ya, peradangan pada bagian meningitis. Nah, itu yang kita takutkan, berarti dia sudah menginvasi jauh ya, hanya dari kencing tikus bisa jadi sampai sejauh itu. Itu yang kita tidak mau. Itu jadi, kemungkinan dalam skala waktu 12 hari ya dok ya? Bisa 6-12 hari ya setelah terpapar dari infeksi ini. Oke, yang gejala lainnya yang paling umum ini ada nyeri perut, ada merah-merah di kulit karena dia memang ke seluruh tubuh, ada septikemia, fase septik, terus ada fase imun. Nah, yang paling kita takutkan juga adalah ada namanya whale disease. Jadi ini adalah komplikasi dari sakit ini. Whale disease itu ketika seseorang yang terkena penyakit infeksi ini sudah mengalami kuning, berarti dia sudah menginvasi organ hati.
ya. Organ hati itu kita tahu ya fungsinya untuk menghasilkan ada namanya bilirubin, itu yang akan fungsi normalnya itu mewarnai feses kita, mewarnai urin kita sehingga warnanya berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau misalnya fungsi hatinya mengalami kegagalan atau mengalami masalah, ya bisa jadi mungkin bilirubinnya lebih banyak atau proses penyerapannya jadi salah sehingga akhirnya ke kulit, kuningnya di kulit, kulitnya di mukosa mata, ya itu akan terlihat nanti. Nah, ini tadi ya kita bicara tentang bagaimana sih seseorang pasien itu bisa tahu, oh dia ini sakit leptospirosis. Sebenarnya untuk diagnosisnya itu bisa tegak ya bisa diketahui dari gejala atau dari cerita si pasiennya, kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik dan juga untuk lebih pastinya dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang ini pemeriksaan darah, pemeriksaan urin. Nanti tergantung apakah kita periksa darah atau periksa urin, tergantung tadi kan ada fasenya ya. Oh, kita lihat dari gejalanya, lihat dari onsetnya, waktunya, kira-kira ini bakterinya bisa dideteksi di mana nih gitu. Kalau misalnya nih ya ada stadium akut, ada fase penyembuhan. Jadi misalnya tadi dalam waktu sekitar nih, misal kita curiganya dia masih berada di daerah sini di fase septikemia, berarti kita ambil sampel darah ya untuk melihat nih. Pemeriksaannya darah nanti diuji pakai alat yang canggih ya. Terus kita bisa lihat bakteri, bentuk dari bakterinya itu seperti ini. Ini dia, berbentuk spiral, namanya leptospira ya. Bentuknya Ini yang spiral. menggunakan mikroskop tadi ya, Dok? Ya, pakai mikroskop medan gelap. Jadi bukan mikroskop biasa juga. Ini harus ada mikroskop khusus. Jadi ini nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Cuma sebenarnya kalaupun tidak pakai pemeriksaan ini, biasanya dokter tuh sudah ada arahnya ke situ ya. Kalau kan kita bicara fasilitas kesehatan, mungkin ada yang tidak punya peralatan canggih. Jadi dokternya akan bisa mendiagnosis dari anamnesis, wawancara medis, dan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pengobatannya, jadi ada yang namanya profilaksis. Profilaksis itu semacam pencegahan. Misal, dokternya lihat ada orang-orang yang lagi dalam kondisi banjir ya, terus ada kemungkinan pasien-pasien ini terkena leptospirosis. Biasanya akan diberikan terapi profilaksis untuk mencegah. Gimana tuh, Dok, terapinya? Terapinya gimana tuh? Nah, diberikan obat sama dokternya, terus nanti dilihat kalau misalnya muncul gejalanya, berarti kita sudah harus pengobatan. Cuma ini tidak bisa pada anak, ini hanya pada orang dewasa gitu. Untuk pengobatannya nanti akan diberikan obat antibiotik ya, karena ini penyebabnya bakteri. Nanti akan disesuaikan kalau anak-anak berapa dosisnya, orang dewasa berapa dosisnya ya. Jadi jangan tiba-tiba beli antibiotik ya. Karena nanti akan disesuaikan dosisnya dan juga nanti disesuaikan apakah benar ini nih leptospirosis gitu. Terus juga nanti akan diberikan pengobatan suportif. Suportif itu misal kayak kalau misalnya dia demam ya, terapi yang sesuai dengan gejala. Kalau misalnya dia demam, kita kasih obat demam. Kalau misalnya sakit kepala, ya kita kasih obat nyeri dan yang lain-lain. Dan juga yang paling penting adalah antibiotik ini karena kita pengen bunuh si bakterinya. Karena itu penyebabnya kan. Ya, nanti ada banyak pilihannya ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah si leptospirosis ini. Kita nggak mau ini terjadi ya intinya. Nih, yang pertama, berlaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu sudah pasti ya, personal hygiene, kemudian hygiene di lingkungannya. Misalnya di rumahnya banyak tikus, ya cari penangkal tikus gitu ya, penangkap tikus. Makanannya ditutup ya, minumannya juga dijaga, airnya juga ditutup, walaupun sekedar air misalnya untuk cuci piring ya, air untuk cuci sayuran, buah-buahan itu tetap harus ditutup. Itu tadi ya, menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus. Mencuci tangan dan kaki serta bagian tubuh. Nih, kalau misalnya kita habis bersih-bersih rumah, misalnya kalau petani habis bekerja, kalau nelayan habis bekerja, dicuci kakinya ya, karena kita nggak tahu ya kalau misalnya ada infeksi nempel di situ. Dicuci sedemikian rupa pakai sabun dengan bersih, nanti akan setidaknya kita tuh punya usaha gitu kan untuk mencegah.
Kemudian memakai sepatu dari karet. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau memang bekerja sebagai petugas kebersihan, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan yang rentan terkena, boleh pakai sepatu boot yang tinggi, yang plastik, yang nggak mudah masuk air, atau pakai sarung tangan, atau bisa juga dicegah dengan cara kita lihat badan kita, misalnya ada luka nih di kaki, diplester, ditutup ya. Kemudian membasmi tikus di rumah atau kantor ya. Jadi jangan dipelihara ya tikus ya, dibasmi. Membersihkan dengan desinfektan bagian-bagian rumah. Intinya adalah hygiene, kebersihan ya. Begitu. Udah, itu tadi ya materinya. Berarti emang kayak di rumah-rumah tuh dok, biasa kalau kita perempuan biasanya nyuci piring ya, ini Iya. airnya habis nyuci piring masih bersih lah, bisa disimpan dulu di sini. Takutnya ada tikus, ada bakterinya jadi kena, jadi bahaya juga dok ya. Jadi harus sebersih mungkin ya dok ya. Benar. Dok, menarik sekali, akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya Oke. dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.